Martial Peak 3572. Fondasi wilayah iblis tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada batas bintang. Ini juga alasan mengapa Yang Kai tidak sabar untuk menemukan jalan keluar bagi dua dunia hebat. Dia tidak memikirkan tentang ras iblis, melainkan Star Boundary. Peluang Star Boundary memenangkan pertempuran antara dua alam terlalu rendah. Benteng-benteng yang kuat selalu mulai runtuh dari dalam, dan Yang Kai sekarang berada tepat di tengah-tengah pasukan musuh. Namun, apakah dia bisa mengalahkan musuh yang begitu kuat seperti domain iblis atau tidak adalah sesuatu yang bahkan dia tidak terlalu yakini. Dia telah melakukan yang terbaik dan menyerahkan sisanya kepada takdir. Tujuan pertama dari 500.000 tentara adalah benua surga abadi. Ketika Yang Kai pertama kali memasuki benua surga abadi, dia juga telah melewati wilayah Bei Limo dan masuk dari benua tetangga di bawah kendali Demon Saint. Karena itu, jaraknya tidak terlalu jauh. Kecepatan kemajuan tentara tidak bisa dianggap lambat. Dalam waktu kurang dari 4 hari, mereka telah tiba di gerbang alam benua surga abadi. Awalnya ada 2 gerbang alam di benua surga abadi, tetapi Yang Kai telah menyegel salah satunya ketika dia melarikan diri. Sekarang, hanya ada 1 yang tersisa. Gerbang realem yang disegel telah dihancurkan sepenuhnya oleh Demon Saint pada akhirnya. Kali ini, tentara telah tiba di satu-satunya gerbang realem yang tersisa. Boya tidak tahu mengapa Yang Kai datang ke benua surga abadi. Orang harus tahu bahwa benua surga abadi telah runtuh setelah bencana terakhir. Bahkan prinsip dunia telah dihancurkan. Ras iblis dari seluruh benua telah lama dikorbankan. Benua surga abadi saat ini dapat dikatakan tidak memiliki nilai sama sekali. Satu-satunya gerbang realem yang tersisa saat ini menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Setelah gerbang alam ini menghilang, seluruh benua surga abadi akan sepenuhnya dimusnahkan di wilayah-wilayah iblis. Meskipun dia bingung, dia tidak mengajukan pertanyaan apapun. Bei Limo telah memerintahkannya untuk memimpin pengawal es salju yang bangga dan mengikuti Yang Kai. Dia dengan jelas mengatakan bahwa dia tidak boleh menanyakan apapun yang seharusnya tidak dia tanyakan, dan bahwa dia hanya harus mendengarkan perintah Yang Kai. Dia adalah setengah orang suci. Dalam keadaan normal, tidak mungkin baginya untuk mengikuti perintah Raja Iblis peringkat tinggi. Namun, karena orang suci telah mengatakannya, dia hanya bisa menurut. Boya dan 500.000 tentara ditempatkan di dekat gerbang realem. Yang Kai melewati gerbang realem sendirian dan tiba di benua surga abadi sekali lagi. Sejauh mata memandang, seluruh dunia kelabu. Tidak ada satupun jejak cahaya. Bumi hancur, dan langit dipenuhi retakan. Mereka tampak seperti bekas luka yang tidak akan pernah bisa disembuhkan. Yang Kai merasakan jejak kesedihan di hatinya. Ini adalah tempat pemakaman Kaisar Agung, tetapi ketika dia memikirkan kembali semua yang telah terjadi di masa lalu, dia menyadari bahwa dia tidak punya pilihan sama sekali. Kaisar Agung Bulan Cerah telah menggunakan hidupnya sendiri untuk menyerahkan instruksi dan tanggung jawab terakhirnya kepadanya. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Lan Xun ketika dia kembali ke batas bintang. Sebelum dia berangkat dari batas bintang ke wilayah iblis, Lan Xun telah menaruh harapan besar padanya. Siapa yang mengira bahwa pada akhirnya, lelaki tuanya benar-benar akan mati dengan tangannya sendiri. Memikirkannya saja sudah membuatnya pusing. Setelah memilah-milah pikirannya, Yang Kai dengan santai berjalan di sekitar benua surga abadi. Seluruh dunia ini seperti piring pecah. Fragmen benua ini bisa dilihat di mana-mana. Tempat di mana Kaisar Agung Bulan Cerah dan berbagai Saint Venerables bertarung satu sama lain masih memiliki aura dan jejak pertempuran yang misterius. Tempat di mana lautan darah yang tak terbatas awalnya masih memiliki warna merah darah yang mempesona. Satu-satunya hal yang hilang adalah basis formasi dari 12 formasi iblis besar. Itu mungkin diambil kembali oleh ras iblis. Setelah memastikan bahwa tidak ada lagi aura kehidupan di benua ini, Yang Kai memanggil Space Spirit Bed. Dia membuat Space Spirit Bed berubah menjadi roli dan mulai melahap pecahan benua ini. Setelah melahap banyak benua di sisi wilayah iblis ini, tubuh roli menjadi semakin besar. Dengan sekali teguk, ia telah menelan seluruh fragmen benua ke dalam perutnya. Di Sealet World Bed, di atas gunung tak berpenghuni, Huo Lun berdiri di depan rumah kayunya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit dengan ekspresi kesepian dan sunyi. Selama beberapa hari terakhir, dia juga berjalan di dunia yang aneh ini. Dia menemukan bahwa selain dirinya sendiri, sebenarnya tidak ada satupun makhluk hidup di dunia ini. Ada penghalang tak terlihat di langit yang mencegahnya terbang terlalu tinggi. Setiap kali dia mencapai batas tertentu, dia akan dihentikan. Dan dunia ini juga sepertinya memiliki batasnya sendiri, yang juga tidak bisa dia tembus. Dia merasa seperti burung kecil yang terperangkap dalam sangkar, hanya saja sangkar ini tidak kecil. Tempat apa ini?
Huo Lun bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan ini lebih dari sekali, tetapi dia tidak dapat menemukan jawabannya. Dia ingat bahwa sebelum orang itu pergi beberapa hari yang lalu, dia pernah berkata bahwa dunia ini mungkin akan menjadi wilayah iblis lain di masa depan. Huo Lun tidak terlalu memikirkannya. Di wilayah iblis, bahkan benua yang paling tandus pun sejuta kali lebih baik dari tempat ini. Dengan gemuruh yang keras, sepertinya ada suara guntur yang datang dari langit. Ekspresi Huo Lun bergetar, dan kemudian dia menjadi liar karena gembira. Dia membuka matanya lebar-lebar dan melihat ke langit. Dia telah tinggal di sini selama hampir 2 bulan, dan seluruh dunia tidak berubah sama sekali. Tidak ada makhluk hidup, bahkan tidak ada suara. Tapi sekarang, guntur yang tiba-tiba di langit membuatnya merasa bahwa dunia ini berbeda. Tidak peduli apa perubahan ini, itu lebih baik daripada tinggal di sini sendirian. Sosoknya melintas, dan dia bergegas ke langit, seolah ingin lebih dekat dengan suara guntur. Dia ingin mengorek misteri dan melihat perubahan seperti apa yang terjadi di dunia ini. Gemuruh keras lainnya terdengar, dan itu sangat keras sehingga seolah-olah mengguncang seluruh dunia. Di bawah tatapan gugup dan bersemangat Huo Lun, retakan besar muncul di langit, seolah-olah seekor binatang tak terlihat telah membuka mulutnya. Di depan celah itu, Huo Lun merasa sekecil semut, tapi ini tidak menghentikannya. Sebaliknya, dia bergegas bahkan lebih bersemangat. Huo Lun merasa bahwa ini mungkin kesempatannya untuk melarikan diri. Namun, sebelum dia bisa bergegas ke depan celah, raksasa perlahan muncul dari celah, dan tekanan mengerikan menyebar. Huo Lun tiba-tiba berhenti dan menatap raksasa itu dengan mata terbelalak. Sesaat kemudian, monster besar itu akhirnya mengungkapkan tubuh aslinya, dan Huo Lun mau tidak mau menghirup udara dingin. Dia terkejut menemukan bahwa monster besar ini sebenarnya adalah sebidang tanah yang sangat besar, seolah-olah seseorang telah memotong sebidang tanah dan melemparkannya ke dunia ini. Retakan itu meludahkan sebidang tanah, dan itu jatuh lurus ke bawah. Huo Lun menatap kosong, dan saat dia khawatir tentang dampak seperti apa yang akan dibawa oleh benda sebesar itu ke dunia ini, dia menemukan bahwa saat jatuh, sebidang tanah sebenarnya secara bertahap meleleh, seolah-olah sedang dicerna oleh ini, dunia. Hanya dalam selusin napas waktu, sebidang tanah menghilang tanpa jejak sebelum bisa menyentuh tanah. Sepotong tanah lain dimuntahkan dari celah, dan pemandangan yang sama terjadi lagi. Huo Lun hanya bisa menelan ludah. Dia tidak mungkin berada di dalam perut binatang purba, bukan? Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia tidak bisa tidak berpikir begitu setelah melihat semua yang ada di depannya. Potongan-potongan tanah yang tertelan dari celah besar tampaknya adalah makanan dari binatang raksasa itu, dan dunia ini adalah perut dari binatang raksasa itu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mencerna potongan-potongan tanah itu tanpa jejak? Sepotong demi sebidang tanah diludahkan dan kemudian menghilang, seolah-olah tidak akan pernah berhenti. Tiba-tiba, Huo Lun mengerutkan kening, dan dia sangat merasakan ada sedikit perubahan di dunia ini. Kultivasinya tidak terlalu tinggi, tapi dia masih Raja Iblis peringkat rendah, jadi persepsinya tentang sekelilingnya masih cukup bagus. Setelah merenung sejenak, Huo Lun diam-diam menelan seni rahasianya untuk sementara waktu, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia menemukan bahwa energi dunia ini sedikit lebih padat dari sebelumnya, dan prinsip dunia juga menjadi sedikit lebih kuat. Meskipun perubahannya tidak terlalu besar, perasaan itu tidak salah lagi. Dia sekali lagi mengingat kata-kata pria yang melemparkannya, mungkin suatu hari di masa depan, dunia ini akan menjadi wilayah iblis yang lain. Pada saat itu, dia tidak berpikir begitu, tetapi sekarang sepertinya itu bukan tidak mungkin. Jika terus berkembang seperti ini, ketika energi dunia ini cukup melimpah, dan prinsip dunia cukup lengkap, bukankah itu akan menjadi wilayah iblis yang lain? Hati Huo Lun dipenuhi dengan keterkejutan. Pada saat ini, sesuatu tampaknya telah jatuh dari salah satu bagian tanah yang telah dicerna. Ada sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh dunia ini. Huo Lun menggosok matanya, memastikan bahwa dia tidak melihat sesuatu. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia buru-buru terbang ke arah benda itu jatuh. Setelah 2 jam penuh, dia akhirnya tiba di tempat itu. Divine Sense melonjak, dan dia mulai mencari di area yang luas. Tanpa banyak usaha, ia menemukan tombak di danau yang jernih. Tombak itu tidak ringan, dan pola pada tombak itu rumit. Sekilas, dia bisa tahu bahwa itu adalah barang berkualitas tinggi yang dibuat dengan cermat. Setelah memasukkan Demon Key ke dalamnya, tubuh tombak itu benar-benar bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Huo Lun menghirup udara dingin, harta karun iblis tingkat tinggi. Ini sebenarnya adalah harta karun iblis tingkat tinggi. Selain itu, bahkan di antara harta karun iblis tingkat tinggi, itu adalah item yang sangat berkualitas tinggi. Setelah memasukkan Demon Key ke dalamnya, ia tidak merasakan sedikit pun halangan.
Dengan santai melambaikannya beberapa kali, semudah menggerakkan tangan sendiri. Menurut pengetahuan Huolun, harta karun iblis tingkat tinggi seperti itu hanya bisa digunakan oleh beberapa raja iblis tingkat tinggi dan raja setengah orang suci. Raja iblis peringkat menengah dan raja iblis peringkat rendah bahkan tidak bisa menyentuhnya. Dia juga memiliki harta karun iblis, tetapi itu hanyalah dua harta karun iblis tingkat rendah. Apakah itu dari segi kualitas atau nilai, mereka tidak bisa dibandingkan dengan tombak ini. Apa yang membuatnya merasa lebih tidak percaya adalah bahwa harta karun iblis tingkat tinggi ini berkilau seperti baru, seolah-olah baru saja digunakan belum lama ini. Namun, jika harta karun iblis ada di sini, lalu kemana raja iblis tingkat tinggi atau raja setengah suci yang menggunakannya? Tanpa berpikir terlalu banyak, Huolun dengan erat menggenggam tombak di tangannya dan tertawa keras. Kabut dan melankolis yang dia rasakan selama ini tersapu bersih. Hanya harta karun iblis yang diambil secara tak terduga sudah cukup untuk membuatnya bahagia selama berhari-hari. Harta karun semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dia idamkan di masa lalu. Tepat ketika suasana hatinya yang baik akan dimulai, benda lain jatuh dari langit dan mendarat beberapa puluh kilometer jauhnya.